Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, sangat perhatian kepada kita. Tadi kita dengarkan tuh ucapan-ucapannya, bukti-bukti bahwa Rasulullah sangat sayang kepada kita. Sekarang yang kita tanya, masing-masing bertanya pada diri kita masing-masing, seberapa tulusnya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah menempatkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, penempatan yang sesuai dan layak untuk sosok Nabi Muhammad SAW? Atau masih ada yang lain yang mengganggu di dalam hati kita, yang ngerecokin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka mari kita jadikan momentum maulid ini, perayaan ini, kegembiraan ini adalah momentum kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita ini perlu sekali untuk lebih kenal sosoknya Nabi. Kita sangat perlu untuk mengetahui lebih dalam lagi syariatnya Nabi Muhammad. Beliau datang itu bukan mau jalan-jalan di sini di bumi ini, tetapi datang dan diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Tahu artinya utusan Allah? Berarti bawa sesuatu pesan dari siapa? Pesan dari siapa? Pesan dari Allah disampaikan. Apakah beliau sudah menyampaikan? Sudah. Beliau sudah menyampaikan. Para sahabat telah menyampaikan, para tabi'in telah menyampaikan, sampai kepada kita ilmunya Nabi Muhammad, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hadis-hadisnya Nabi Muhammad, hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad masih utuh, bersih, masih ada semuanya dengan lengkap. Pertanyaannya, kita tahunya seberapa tentang syariatnya Nabi? Sekarang kita ini dalam sehari semalam, dalam 24 jam, dalam satu pekan, satu minggu, dalam satu bulan, berapa banyak porsi waktu yang kita luangkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apakah pantas umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, tahu perjuangannya Nabi, nggak pernah hadir dalam acara ataupun dalam taklim, dalam ilmu, kecuali dalam tabligh akbar semacam ini udah datangnya hadir maulid saja setahun sekali. Terus rutinan majelisnya mana? Hadis-hadis yang dibaca mana? Pembelajaran tafsir, arti daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi mana? Ini semua adalah kewajiban kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Gak boleh kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita harus dekat dengan Nabi. Caranya dekat dengan Nabi, dekat dengan syariatnya Nabi. Apa yang diarahkan oleh Rasulullah kita tahu. Maka jangan sampai di sekitaran kita majelis taklim diadakan, musola majelis taklim ada, guru yang sudah belajar, sudah mengambil sanadnya, memiliki keilmuan yang mumpuni, menyampaikan ilmunya, yang datang hanya sedikit. Kenapa? Sibuk ngapain coba? Sibuk apa? Emang waktunya nggak pas? Jam 12 siang, waktu kalian kerja, kan waktunya kalian lagi duduk di rumah. Ya, taklim di sini jam berapa Pak Eko? Habis maghrib. Biasanya kebanyakan habis maghrib itu udah ada di rumah. Berapa jam kira-kira? 4 jam? Oh, bukan 4 jam, 1 jam doang. Kira-kira siap nggak tuh meluangkan waktu 1 jam? Berapa hari? Sebulan berapa kali? Atau satu pekan berapa kali? Seminggu sekali? Sebulan 8 kali. Berarti satu pekan 2 kali. Malam Senin sama hari Minggu pagi. Majelisnya ada, ustadznya ada. Yang nggak ada yang taklimnya. Kurang maksud saya, bukan nggak ada. Mana semangatnya? Ayo semangat. Kalau bukan kalian yang menghidupkan musola kalian dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menghadiri taklimnya, terus siapa yang mau hadir? Masa orang dari jauh suruh datang?
Kita yang datang, kita makmurkan. Bukan saja kita datang, kita bawa anak-anak kita, kita bawa keluarga kita hadir. 1 jam dalam 1 pekan, mungkin 2 kali pertemuan, itu sangat sedikit. Perbandingannya sama nonton berapa? Sama nonton TV 1 jam 1 pekan. Siapa di sini yang nontonnya 1 jam 1 pekan? Mungkin wali min auliyaillah dianggapnya, seorang waliullah ini, karena nontonnya segitu doang. Atau megang HP-nya berapa jam? Giliran megang HP bisa kuat, giliran ini yang lainnya bisa kuat. Tapi hadir majelis ilmu bawaannya berat. Ya memang karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Rutinin, datang sholat maghrib berjamaah, duduk, nggak rugi, malah untung. Kalau seandainya kalian dituntut untuk bayar nih, ya suruh bayar, misalnya setiap orang yang hadir bayar 200.000 misalnya, nggak disuruh kayak gitu kan? Itu untuk hadir ilmu, niscaya yang engkau keluarkan itu sedikit dan lebih banyak yang engkau dapatkan. Kalau seandainya cuma 1 hadis saja yang kau pelajari, 1 hukum saja, oh ini hukum begini haram, ini hukum begini halal, ini hukumnya sunnah, engkau tahu ilmunya Nabi Muhammad SAW, lebih berharga daripada uang yang engkau keluarkan. Mungkin kita rela ngeluarin duit untuk jajan ke warung, ya 100.000 atau 50.000, nggak apa-apa, yang penting perut saya kenyang. Kalau hatinya gimana? Makanan hati adalah ilmu. Kalau nggak belajar, nggak hadir majelis ilmu, maka kita akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti itu. Ayo ajak, ayo semangat hadir majelis. Dari sekarang niatkan, yang laki-laki yang perempuan sesuai jadwalnya ikutin majelisnya. Tanya, minta, nih ketua DKM-nya mintain, ustadznya. Saya kalau pergi ke daerah Samarinda misalnya, itu ada tempat-tempat masjid yang kajian taklimnya pagi ba'da subuh setiap hari, dan yang hadir bukan 5 orang, yang hadir bisa sampai 100 orang jamaah setiap hari hadir. Itu gimana coba? Setiap hari pagi mereka taklim, setiap hari hampir setiap malam maghrib ada kajian taklim, dirutin, digilir para guru yang dari sini, yang dari sana, sampai kalau kita lagi kunjungan ke sana dijadwalkan di situ. Kita tanya, apakah ini jamaah hadir karena ada tamu dari luar? Mereka bilang enggak, ini jamaah hadir rutin seperti ini, Habib. Masya Allah, jangan mau kalah sama yang lain. Itu sungguh beruntung mereka, hadir, dapat pahala, sholat subuh berjamaah, duduk sambil mendengarkan ilmu sampai waktu isyraq, di waktu pagi hari mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari seperti itu, ada silaturahmi juga antara mereka. Jadi mereka nih, mungkin ini inspirasi lah, boleh mungkin dicontoh. Jadi habis sholat subuh mereka panggil penceramah atau ustadz secara rutin baca kitab semacamnya, setengah jam atau sekian menit sampai selesai. Bahkan bukan setengah jam, mereka ini maunya ngaji sampai isyraq. Sampai isyraq, benar-benar sholat isyraq mereka. Sholat isyraq berarti 1,5 jam setelah adzan subuh. Kan lumayan tuh. Yang ngajar juga capek, ya, sampai 1 jam lebih ngajarnya. Ada sesi tanya jawab kadang-kadang, ya, setengah jam materi, setengah jam tanya jawab, diskusi. Selesai mereka sholat isyraq. Setelah sholat isyraq mereka duduk bareng-bareng minum kopi, jajanan ringan sambil ramah tamah, sambil ngobrol. Jadi yang tetanggaan tahu, oh ini jamaah fulan, oh ini anaknya di sini, oh ini kerjaannya ini, oh yang ini kenapa begini, oh yang ini dalam keadaan begini. Mereka saling kenal, membuat lingkup kekeluargaan dengan hadirnya majelis ilmu. Tuh lihat untungnya berapa banyak. Hadir sholat subuh berjamaah, sholat duduk sampai isyraq, itu pahalanya haji dan umroh. Lihat. Kemudian silaturahminya kuat, saling berbaginya kuat, saling sedekah untuk memberikan kopi, memberikan makanan ringan.
itu pahala berapa banyak tiap hari mereka lakukan. Ini contoh bukan di zaman dulu loh, ini bukan cerita zaman dulu, ini sekarang, sampai sekarang ada. Saya sebutkan masjid-masjidnya, saya tahu banget berapa kali kami kunjungan ke sana seperti itu. Apa kita nggak iri seperti itu? Apa maunya begitu aja? Berapa puluh tahun, 15 tahun atau sekian tahun, gitu-gitu aja kata Pak Eko. Tapi insya Allah setelah malam ini semangat semuanya. Semuanya mendukung, datengin Pak Eko, kasih saran-saran, nggak apa-apa. Kasih saran, oh Pak Eko tambahin ustadznya, kita kaji seperti ini juga, minta buka kitab ini. Jangan mintanya doang nanti nggak hadir. Hadir dulu, datang dengan semangat, berikan masukan-masukannya, pikirkan bareng-bareng biar masjid ini, musola ini penuh dengan jamaahnya. Anak-anak kita, keluarga kita, semua hadir di dalamnya. Pikirkan PR-nya kalian. Insya Allah tahun depan kita datang ke sini, dibilangin Habib majlisnya sudah penuh setiap hari. Amin ya rabbal alamin.